Maut bermata satu. Bagian 1, Jilid 1. Hujan lebat menggebrak bumi. Guntur menggelegar berkepanjangan, kilat sambar menyambar. Bumi Tuhan seolah hendak kiamat. Saat itu baru lepas tengah hari, tapi hujan lebat dan gumpalan awan menghitam membuat suasana seperti dicengkeram gulitannya malam. Karena sulit melihat jalan yang ditempuh, apalagi mulai mendaki dan berbatu-batu, penunggang kuda itu tidak berani bergerak cepat. Sesekali binatang tunggangannya yang sudah letih itu tergelincir dan meringkik. Suara ringkik kuda, deru hujan yang menggila, gelegar guntur, dan kiblatan kilat membentuk suara dahsyat yang menegakkan bulu roma. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beberapa tombak di hadapannya, di jalan yang mendaki dan berbatu padas, penunggang kuda itu melihat cahaya. Tepatnya, nyala api. Sungguh sulit dipercaya, dan lebih tak dapat dipercaya lagi, ketika dia mendekati nyala api itu, ternyata adalah nyala sebuah obor. Obor ini dipegang oleh seorang anak kecil, seusia 12 tahun. Berpakaian hitam, basah kuyup mulai dari rambutnya yang jabrik sampai ke kakinya yang memakai terompah aneh terbuat dari kayu. Meskipun hanya seorang anak, tapi bocah itu menyorotkan tampang galak. Sepasang matanya melotot tak berkedip ke arah si penunggang kuda. Obor di tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Lalu terdengar suaranya membentak melengking, "Berhenti!" Kaget dan marah, si penunggang kuda menghentikan tunggangannya. "Budak kesasar," bentaknya. "Siapa kau yang berani menyuruh aku berhenti?" Si anak tetap tidak mengedipkan mata, malah memandang semakin galak. "Kau sendiri siapa berani membentak?" Si anak membalas bentakan orang dengan suara tandas. Marahlah penunggang kuda itu. Dia menarik tali kekang kudanya. Binatang ini membuat gerakan miring seolah-olah hendak berbalik menjauhi anak tadi. Tapi tiba-tiba, kaki kanannya sebelah belakang menendang deras ke arah dada anak yang membawa obor. Wut! Sekali kaki kuda berladam itu mendarat di dada si anak, pastilah tubuhnya akan mental jauh, terjengkang mati dengan dada hancur sampai ke jantung. Tapi anehnya, mendapat serangan seperti itu, si anak sama sekali tidak berusaha menghindar atau melompat menyelamatkan diri. Dia tetap tegak di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Bahkan bergeming pun tidak, malah sepasang matanya seperti menyala. Tiba-tiba anak ini menggerakkan kaki kanannya, membuat gerakan seperti menendang. Dan terjadilah satu hal yang luar biasa. Kuda bersama penunggangnya tersungkur jungkir balik di atas jalan berbatu-batu itu. Sambil berdiri memegangi kepalanya yang benjol, penunggang kuda tadi memandang ke arah si bocah memegang obor. Kini rasa marahnya berubah menjadi rasa was-was, bahkan cemas dan takut menyelimuti hatinya. "Anak, siapa kau sebenarnya?" Ditanya begitu, si anak tertawa panjang. "Kenal pun tidak dengan kau. Mengapa menghadang perjalananku?" Si anak kembali tertawa, lalu menjawab, "Kenal pun tidak. Lalu mengapa membentak dan memanggil aku budak? Pernah bekerja apa aku padamu? Sikapmu tidak pantas untuk ukuran bocah sepertimu." "Begitu. Mulutmu lancang. Apakah kau tidak tahu, tengah berada di kawasan terlarang?" Penunggang kuda tadi terkesima. "Apa maksudmu, anak?" tanyanya. "Kau membuat dua kesalahan," si anak berkata dengan nada dingin. Pertama, memasuki daerah terlarang. Kedua, tadi kau sengaja mempergunakan kudamu untuk menyerangku. Satu serangan maut, hukuman setimpal harus dijatuhkan atas dirimu. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau tidak mengerti, karena tidak tahu diri dan memang tolol." Dimaki anak kecil seperti itu, penunggang kuda yang berumur sekitar 40 tahun itu ingin sekali menamparnya. Namun, diam-diam dia memaklumi kalau berhadapan dengan seorang bocah aneh yang memiliki kepandaian aneh pula. Buktinya tadi, hanya dengan menggerakkan kaki kanannya saja, kuda tunggangan dan dirinya dibuat tersungkur jungkir balik. Kau menyebut ini daerah terlarang. Apakah kau murid atau putranya Tubagus Jelantik? Kau menyebut nama itu seolah kenal sekali dengan orangnya. Apakah kau juga tahu siapa gelar orang itu?" Anak berpakaian hitam memegang obor bertanya. Sejak tadi tangannya memegang obor tetap diangkat tinggi-tinggi, seolah-olah kayu yang kaku tak bergerak-gerak. Sementara itu, hujan terus turun mendera. Tubagus Jelantik bergelar maut bermata satu. "Bukankah begitu?" Si anak tertawa. Untuk pertama kalinya, tangannya yang memegang obor diturunkan sedikit. Tapi tiba-tiba diangsurkan ke arah muka orang itu hingga kalau tidak lekas-lekas menghindar, wajahnya pasti akan dijilat api obor. Si anak tampak menyeringai melihat orang mundur ketakutan. "Kau sudah dengar ini daerah terlarang? Kau tahu tentang seorang bergelar maut bermata satu?"
Berarti memasuki daerah terlarang harus dibayar dengan maut. Kau harus serahkan nyawamu untuk membayar kesalahan. Anak, kau dengar baik-baik. Aku mungkin memang telah memasuki daerah terlarang, daerah kekuasaan maut bermata satu. Tapi ketahuilah, aku datang kemari justru untuk mencarinya. Begitu, si bocah berambut jabrik mendongak ke langit. Sesaat, air hujan membasahi mukanya yang galak. Mungkin dosamu bisa diampunkan. Untuk itu, kau harus serahkan kudamu padaku. Tanpa pikir panjang, orang itu segera menjawab, kau boleh ambil kuda itu. Sekarang, biarkan aku melanjutkan perjalanan ke puncak bukit batu ini. Si anak menyeringai. Dia menganggukkan kepala dan berkata, kau boleh lewat. Dengan cepat, orang yang tadi dihalang itu melangkah mengikuti jalan berbatu yang mendaki. Sesaat kemudian, dia telah berada jauh di sebelah depan. Nyala api obor di belakangnya, ketika dia menoleh, tak tampak lagi. Bocah keparat, maki orang itu dalam hati. Selang melangkah sekitar 50-an tombak, mendadak dia melihat nyala api lagi, kini tepat di hadapannya. Ketika dia mendekati dan mencapai nyala api itu, serta-merta dia berseru kaget. Kau, jilid 2, nyala api itu bukan lain adalah nyala obor tadi. Dan yang memegang obor itu, ternyata adalah juga bocah berpakaian hitam berambut jabrik tadi pula. Aneh, membatin orang itu. Bagaimana anak ini tahu-tahu sudah berada di sini? Tadi jelas ku tinggalkan jauh di belakang. Juga tidak kulihat dia berjalan atau berlari mendahuluiku. Sementara orang tegak keheranan, si anak tegak sambil menyeringai. Kembali kau menghadangku, anak. Karena urusan kita belum selesai. Belum selesai bagaimana? Bukankah kau sudah mengambil kudaku untuk syarat selesainya segala urusan tadi? Anak itu geleng-gelengkan kepalanya. Pertama, kau belum menerangkan namamu dan datang dari mana. Kedua, apa keperluanmu mencari maut bermata satu? Bocah keparat ini benar-benar menjengkelkan. Dia seperti sengaja hendak memerasku. Siapa dia sebenarnya? Hai, mengapa kau masih belum mengatakan nama dan asal-usul, serta menerangkan keperluanmu? Si anak bertanya lancang. Meskipun jengkel bercampur marah, tapi akhirnya orang itu menyahut juga, memberi keterangan. Aku Joran Kemitir dari Desa Punting Biru di pantai utara. Keperluanku menemui orang tua sakti itu adalah untuk satu urusan yang hanya akan ku beritahu pada orangnya. Si anak tertawa perlahan. Jika begitu cakapmu, maka kau harus menyerahkan sepotong kecil bagian tubuhmu padaku. Apa? Ujar orang yang bernama Joran Kemitir kaget dan terbeliak. Kau tidak tuli? Kau harus berikan sepotong kecil salah satu bagian tubuhmu. Gila, teriak Joran Kemitir. Ini tidak gila, hardik si bocah dengan mata melotot dan tampang beringas hingga kembali orang di hadapannya menjadi kecut. Terlebih lagi, ketika bocah ini mulai menggerak-gerakkan tangannya yang memegang obor. Jika kau tidak tahu harus menyerahkan potongan tubuh yang mana, aku akan mengatakan. Dan kau harus memberikan. Ini adalah perintah dari penguasa Bukit Batu Padas ini. Maksudmu maut bermata satu. Siapa lagi? Sahut si anak. Lalu dia mengangkat tangan kirinya. 5 jarinya dikembangkan lurus-lurus. Ketika Joran Kemitir memperhatikan 5 jari itu, ternyata jari kelingking tangan kiri anak itu tidak ada alias buntung. Berdesirlah darah Joran Kemitir. Terlebih ketika dilihatnya si anak mengeluarkan sebuah pisau kecil dan melemparkannya ke atas batu di hadapannya. Ambil pisau itu, terdengar si anak memerintah. Potong jari kelingking tangan kirimu pada batas ruas kedua, lalu serahkan padaku. Jariku yang buntung ini perlu diganti. Hik, anak itu cekikikan aneh. Aku tidak akan memotong jariku sendiri. Itu pekerjaan gila. Ini, ku ganti dengan ini. Kau ambillah. Dari balik pakaiannya, Joran Kemitir mengambil sebuah kantong kain berisi beberapa potong perak lalu melemparkannya ke hadapan si anak. Anak itu sama sekali tidak melirik pada kantong kain yang terletak sejengkal dari ujung kakinya yang berterompa kayu. Joran Kemitir, desisnya, enak saja dia menyebut nama orang yang 28 tahun lebih tua darinya. Aku tidak butuh harga, tidak perlu uang. Yang kuperlukan adalah jari kelingking tangan kirimu. Kalau kau tidak sudi memberikan, maka aku akan minta lebih dari itu. Aku akan mengambil roh busukmu alias nyawamu. Ini semua sesuai perintah penguasa daerah ini. Bergetar tubuh Joran Kemitir. Selagi dia masih tegak tak tahu apa yang hendak dilakukan, tiba-tiba anak berpakaian hitam itu mengambil pisau kecil yang tergeletak di atas batu. Tubuhnya kemudian berkelebat. Joran Kemitir merasakan angin menyambarnya lalu ada rasa perih di tangan kirinya. Ketika dia mengangkat tangan itu,
pucatlah wajahnya. Dan terdengar jeritannya. Ternyata jari kelingkingnya telah tiada. Putus tepat di ruas kedua dan mengucurkan darah. Memandang ke depan, dilihatnya si bocah menancapkan obor ke sela batu. Lalu dengan giginya sendiri, digigitnya kelingkingnya yang buntung hingga terpotong dan mengucurkan darah. Potongan jari kelingking tangan kiri Joran Kemitir yang tadi disayatnya, dilekatkannya ke jarinya yang putus. Mulutnya berkomat-kamit. Dia meniup jari yang disambung itu beberapa kali. Ketika dia berhenti meniup, potongan jari Joran Kemitir ternyata benar-benar telah melekat dan menempel ke bekas jarinya yang buntung. Ilmu sihir, membatin Joran Kemitir. Wajahnya pucat pasi. Joran Kemitir, kau beruntung. Aku tidak meminta bagian tubuhmu yang lain. Nah, sekarang kau boleh meneruskan perjalanan. Kau akan menemui orang yang kau cari di puncak bukit. Abis berkata begitu, anak berambut jabrik tadi membalikkan tubuh, mengambil obor lalu seenaknya melangkah di atas batu-batu padas. Suara terompah kayunya beradu dengan batu terdengar jelas, lalu makin perlahan, makin jauh, akhirnya lenyap. Joran Kemitir pandangi jari kelingkingnya yang kini putus. Darah masih mengucur, tapi tidak sebanyak tadi. Masih di bawah hujan deras, dengan menanggung rasa sakit, terlatih Tati Joran Kemitir menaiki bukit batu itu. Sesekali dia menoleh ke belakang. Si bocah tak kelihatan lagi. Jilid 3. Ketika Joran Kemitir mencapai puncak bukit batu padas itu, udara mendadak berubah. Hujan berhenti, angin kencang berhenti bertiup. Langit yang tadi gelap pekat, kini berubah terang sehingga Joran Kemitir dapat melihat setiap sudut puncak bukit itu dengan jelas. Ternyata, di puncak bukit itu dia sama sekali tidak menemukan sebuah bangunan pun. Yang dilihatnya hanya gundukan-gundukan batu berbentuk aneh seperti sengaja disusun tangan manusia. Ada yang berbentuk seperti harimau duduk, ada yang serupa sapi, dan ada pula seperti buaya besar. Joran Kemitir mencari-cari dengan sepasang matanya di mana di puncak bukit itu dia dapat menemui orang yang ingin ditemuinya. Hatinya mulai cemas ketika dia sama sekali tidak melihat tanda-tanda adanya orang yang tinggal di tempat itu. Tapi, mengapa bocah aneh tadi mengatakan dia akan dapat menemui Tubagus Jelantik di situ? Matanya terus memandang ke setiap sudut puncak bukit. Sambil memandang, dia melangkah mendekati tumpukan-tumpukan batu. Ketika sampai di tumpukan batu berbentuk harimau duduk dan mengitarinya, matanya menyipit. Ternyata, bagian sebelah belakang gundukan batu yang berupa punggung harimau itu, membentuk sebuah lubang besar seukuran tubuh manusia. Ah! Pasti goa batu ini tempat kediaman orang yang kucari, kata Joran Kemitir dalam hati. Dia ulurkan kepalanya dan menjenguk ke dalam lubang. Wut, sebuah benda melesat dari dasar lubang. Kalau tidak cepat Joran Kemitir menarik kepalanya, benda yang melesat itu pastilah akan menancap di kepala atau tenggorokannya. Menoleh ke atas, orang ini melihat sebatang besi kecil berbentuk paku menancap pada mulut goa batu sebelah atas. Sedangkan batu padas yang begitu keras dan atos sanggup ditancap paku, bagaimana tubuh atau kepala manusia? Joran Kemitir merasakan tengkuknya dingin. Bapak Tubagus Jelantik, Joran Kemitir berseru setelah dapat menenangkan hatinya. Apakah di sini tempat kediamanmu? Aku datang dari jauh sengaja untuk menemuimu. Seruan Joran Kemitir hanya dijawab oleh keheningan. Namun, sesaat kemudian dari dalam lubang terdengar suara seseorang. Suara itu seolah-olah keluar dari perut bukit batu padas itu, bergema panjang sebelum lenyap, dengan meninggalkan perasaan bergidik bagi Joran Kemitir yang mendengarnya. Kum, apakah itu bangsatnya yang katamu datang menemuiku untuk menyerahkan nyawa busuknya? Betul sekali, Mbah, terdengar jawaban yang gemanya tak kalah menggigitkan. Dan Joran Kemitir mengenali suara itu. Suara si bocah yang menghadangnya 2 kali tadi. Kalau begitu, suruh bangsat itu masuk. Terdengar kembali suara pertama. Joran Kemitir mengutuk dalam hati karena disebut dengan kata-kata bangsat. Tiba-tiba dari dalam lubang goa gundukan batu, mencelat keluar sesosok tubuh berpakaian hitam, berambut jabrik, dan berterompah kayu. Dia lagi, desis Joran Kemitir dalam hati. Memang benar, yang muncul keluar dari dalam lubang batu itu, ternyata adalah anak lelaki berusia 12 tahun yang ditemuinya dalam perjalanan mendaki ke puncak bukit. Jadi kau muridnya orang bergelar maut bermata satu itu, menegur Joran Kemitir. Aku tidak suruh kau bertanya, tapi menyuruhmu masuk sesuai perintah penguasa. Abis berkata begitu, si bocah letakkan kaki kirinya pada sebuah batu. Tumpukan batu yang di bagian bawah lubang gundukan berbentuk harimau duduk itu tampak bergeser.
Sesaat kemudian, lubang itu terbuka lebar dan ada tangga berlumut menuju ke bawah. Masuk, perintah si bocah. Ketika Joran Kemitir dilihatnya berdiri bimbang, anak itu dorongkan tangannya ke punggung Joran Kemitir. Tak ampun lagi, lelaki ini terpental masuk ke dalam lubang, menggelinding jungkir balik sepanjang tangga batu yang menurun. Ketika akhirnya tubuhnya terhempas di sebuah ruangan redup, Joran Kemitir merasakan sekujur tulang belulangnya seperti hancur luluh. Beberapa bagian tubuhnya lecet, luka berdarah, dan benjol. Joran Kemitir memejamkan mata, menggigit bibir menahan sakit. Ketika kedua matanya dibuka, kaget orang ini bukan kepalang. Di hadapannya, tegak berdiri sesosok tubuh kurus kering tinggi luar biasa. Ruangan batu itu tingginya lebih dari 2 meter dan kepala orang yang tegak memperhatikannya, hampir menyundul langit-langit ruangan batu. Tetapi bukan ketinggian manusia itu yang membuat Joran Kemitir kecut. Nyawanya serasa terbang ketika melihat keangkeran wajah yang memandang tepat-tepat ke arahnya, dengan hanya satu mata yang dimilikinya. Jilid 4. Manusia kurus dan sangat jangkung itu memiliki rambut kelabu sepanjang bahu. Janggut dan kumisnya yang lebat juga berwarna kelabu. Kedua pipinya sangat cekung. Mukanya yang sangat pucat itu hanya memiliki satu mata, yakni di sebelah kanan, besar dan merah. Mata sebelah kiri hanya merupakan sebuah rongga dalam menakutkan. Hidung luar biasa besar tapi penyet pesek, hampir sama rata dengan pipi yang cekung. Dia memiliki sepasang bibir tebal dengan gigi-gigi besar tonggos menonjol dan kotor menjijikkan. Belum pernah Joran Kemitir melihat manusia seseram ini hingga dia merasa bimbang apakah dia saat ini benar-benar berhadapan dengan manusia atau sebangsa setan atau jin Bukit Batu. Anak manusia, jika kau tak lekas bangkit dan enak-enakan berbaring di situ, jangan menyesal kalau kuinjak perutmu sampai jebol. Si jangkung tiba-tiba mengeluarkan suara, berat dan parau. Perlahan-lahan, dengan sekujur tubuh terasa sakit luluh lantak, Joran Kemitir bangkit berdiri, diikuti sorot pandang satu-satunya mata merah besar si makhluk jangkung. Melirik ke kiri, Joran Kemitir melihat bocah berambut jabrik berpakaian hitam itu tegak di sudut ruangan, juga ikut-ikutan memandang ke arahnya dengan tatapan galak. Kum, jadi ini manusianya yang kau ceritakan itu, si jangkung bertanya. Betul sekali, Mbah, jawab si anak. Manusia bertampang angker dengan tinggi lebih dari 2 meter itu manggut-manggut. Mulutnya yang tak pernah bisa dirapatkan karena giginya yang menjorok keluar membuat wajahnya selalu seperti menyeringai beringas menakutkan. Bapak, Joran Kemitir beranikan diri membuka mulut. Apakah Bapak yang bernama Tubagus Jelantik, orang sakti bergelar maut bermata satu? Manusia lancang, membentak anak di sudut ruangan. Kau bukan anak dan beliau bukan ayahmu. Mengapa berani memanggil Bapak? Lekas minta maaf dan panggil beliau Mbah. Joran Kemitir buru-buru membungkuk. Maafkan saya Mbah, maafkan saya Raden Joran Kemitir, kepala desa Punting Biru di Pantai Utara. Saya menemui Mbah karena keperluan sangat penting, untuk minta tolong. Begitu, sang Mbah manggut-manggut sambil mengusap janggutnya yang kelabu. Kalau kau datang dari tempat begitu jauh, pasti punya urusan penting. Katakan apa keperluanmu? Saya orang yang sengsara, Mbah. Manusia tolol, Mbahku tidak peduli apakah kau sengsara atau apa. Katakan saja kepentinganmu. Kau kira kami di sini punya waktu banyak untuk mendengar celotehmu yang bukan-bukan? Anak di sudut ruangan mendamprat. Joran Kemitir terdiam. Dalam hatinya dia menyerapah. Siapa sebenarnya anak berambut jabrik itu hingga bicaranya seolah-olah menunjukkan dia seperti mewakili sang Mbah, bahkan seperti lebih berkuasa di tempat itu. Maafkan saya Mbah. Akhirnya Joran Kemitir berkata kembali. Saya datang meminta tolongmu. Saya sebenarnya adalah calon tunggal adipati seluruh kawasan di Pantai Utara Jawa Tengah. Tapi saya difitnah, dituduh sebagai orang yang diselundupkan kaum pemberontak. Keluarga saya ditumpas. 2 orang anak saya mati terbunuh. Istri saya diculik dan diperkosa. Saya dipenjara, disiksa. Untung saja masih dapat melarikan diri. Siapa yang melakukan semua itu? Apa kau sudah tahu? Bertanya Mbah Tubagus Jelantik. Tahu betul Mbah. Orangnya Unggul Jonggrang, yang sekarang menjadi adipati di Pantai Utara. Kenapa kau tidak membalas kejahatannya itu? Saya sudah coba Mbah. Dengan cara kasar, dengan cara halus. Tapi tak berhasil. 2 tahun saya berusaha, tetap saja gagal. Unggul Jonggrang memiliki ilmu bela diri dan kesaktian tinggi. Tanpa bekal yang kuat, tak mungkin saya menuntut balas, Mbah. Jadi kau kesini untuk minta bekal?
Betul sekali, Mbah. Saya percaya Mbah mau menolong. Kembali terdengar si anak bernama Kumkum membentak. Jangan takabur, Mbah tidak begitu mudah memberi pertolongan. Kumkum, si Mbah lambaikan tangannya. Anak manusia satu ini mungkin perlu kita tolong. Tapi aku tidak begitu percaya akan semua keterangannya. Bisa saja dia berdusta agar diberi tolong. Saya bersumpah Mbah, saya tidak berdusta, kata Joran Kemitil. Sang Mbah menyeringai. Sumpah anak manusia zaman sekarang, katanya, tidak lebih dari sumpah setan dalam keadaan terdesak. Bila sudah terlepas dari kesulitan, dia akan berubah jadi setan lagi, malah jadi setan kepala 7. Joran Kemitir terdiam, tak berani buka mulut karena takut salah. Kalau sampai orang aneh ini tidak mau menolongnya, celakalah dirinya. Percuma melakukan perjalanan 14 hari untuk mencapai tempat itu. Anak manusia, terdengar Mbah Tubagus Jelantik alias Maut bermata satu berkata. Kau akan kutolong, aku akan memberikan 2 ilmu padamu. Itu sudah lebih dari cukup. Apa jawabmu? Terima kasih, Mbah, terima kasih. Saya betul-betul berterima kasih, jawab Joran Kemitir terbungkuk-bungkuk. Mendekat kemari, si Jangkung bermata satu memerintah. Joran Kemitir mendekat dan tegak di hadapan orang bermuka mengerikan itu dengan hati berdebal. Buka bajumu. Sesuai perintah, Joran Kemitir membuka bajunya. Tubagus Jelantik kemudian tempelkan 2 telapak tangannya di dada Joran Kemitir. Mulutnya komat kamit, matanya yang cuma satu terpejam. Joran Kemitir merasakan ada hawa panas masuk mengalir ke dalam tubuhnya. Apa yang kau rasakan anak manusia? Tanya si Mbah. Ada hawa panas masuk, tubuh saya jadi ringan, pemandangan mata saya terasa lebih terang. Jawab Joran Kemitir mengatakan apa-apa yang saat itu dirasakannya. Menunduk, perintah Mbah Tubagus Jelantik. Joran Kemitir menunduk. Orang ini menjerit kesakitan ketika tanpa diduganya sang Mbah menarik sekelompok rambut di batok kepalanya. Pada bagian kepala yang kini botak itu, Mbah Tubagus kemudian meniup 3 kali berturut-turut. Tiupan itu menghambur bau busuk yang membuat Joran Kemitir seperti mau muntah. Dia bertahan dengan berusaha menutup penciumannya. Sudah, sekarang ulurkan kedua tanganmu. Kembangkan telapak kiri kanan. Joran Kemitir berdiri tegak, ulurkan tangan kiri kanan, dan buka kedua telapak tangan. Maut bermata satu tempelkan telapak tangan Joran Kemitir. Lalu kembali mulutnya komat kamit. Sekali lagi Joran Kemitir merasa ada hawa panas yang masuk mengalir, tapi hanya sampai sebatas kedua bahunya. Apa yang kau rasakan anak manusia? Hawa panas mengalir sampai ke bahu saya, Mbah. Bagus. Mbah Tubagus Jelantik tarik pulang kedua tangannya. Kau sudah memiliki 2 macam ilmu sekarang. Pertama, ilmu kebal terhadap segala macam senjata, termasuk senjata yang beracun. Tapi, kau sama sekali tidak kebal terhadap racun yang masuk lewat tenggorokanmu. Terima kasih, Mbah. Apakah ilmu yang kedua yang Mbah berikan? Ilmu yang kedua adalah ilmu pukulan. Siapa atau apa saja yang kena hantaman tanganmu akan menemui kematian atau kehancuran. Joran Kemitir gembira sekali. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Dengan 2 bekal ilmu itu, kini dia bisa menuntut balas terhadap Unggul Jonggrang, musuh besar yang telah menghancurkan kehidupan dan kehidupan keluarganya. Mbah Tubagus Jelantik dapat meraba apa yang ada dalam benak orang di hadapannya itu. Dia bertepuk tangan. Kumkum, kau ujilah kekebalan anak manusia ini. Tubagus Jelantik tiba-tiba berseru. Dari sudut ruangan, bocah bernama Kumkum itu melesat ke arah Joran Kemitir berdiri. Entah dari mana didapat, tahu-tahu di tangannya tergenggam sebilah golok panjang berkilat. Jilid 5. Tentu saja Joran Kemitir kaget bukan main. Sebelum dia sempat menghindar, dirinya telah terkurung curahan serangan golok yang sangat ganas. Bacokan, tusukan, dan babatan menderu ke arah kepala, bagian tubuh, dan kaki. Joran Kemitir tak kuasa mengelak ataupun menangkis karena dia memang tidak memiliki kepandaian silat apa-apa. Menyangka dirinya akan tercincang golok habis-habisan, Joran Kemitir mendapatkan kenyataan bahwa semua bacokan, tusukan, maupun babatan golok sama sekali tidak mencelakai atau melukainya. Terdengar suara bergedebuk ketika senjata tajam itu mendarat di kepala, tubuh, ataupun kakinya. Dia hanya merasa seperti ditepuk. Tubuhnya sama sekali tak mempan dibacok. Jika tak mengalami sendiri, bagaimana mungkin dia dapat mempercayai kenyataan itu? Aku sekarang menjadi manusia hebat. Jadi orang sakti, tak mempan dibacok, tak mempan senjata tajam, begitu Joran Kemitir berseru gembira dalam hati.
Tu Bagus Jelantik tepukkan tangannya 2 kali. Kumkum menghentikan serangan goloknya. Anak ini kembali menempatkan diri di sudut ruangan itu. Kakek jangkung bermuka angker itu menggerakkan tangan kanannya. Sebuah kelapa kering menggelinding ke arah joran kemitir. Ujian kedua, seru si mata satu ini. Pergunakan tangan kananmu, hantam kelapa itu. Lihat apa yang terjadi. Sesaat joran kemitir merasa ragu-ragu. Tapi ketika kelapa kering itu hampir menyentuh kakinya, orang ini cepat membungkuk dan mengambilnya dengan tangan kiri. Seolah-olah yakin bahwa dia kini memang memiliki kehebatan luar biasa, maka dengan tangan kanannya dihantamnya kelapa itu. Biar kelapa sebesar kepala itu hancur berantakan tanpa joran kemitir merasa sakit pada tangannya yang memukul. Tu Bagus Jelantik tertawa mengekeh. Anak manusia, katanya, sekarang kau sudah memiliki 2 macam ilmu dan sudah membuktikannya sendiri. Ketahuilah, kedua ilmu itu hanya bisa kau kuasai selama 40 hari. Jika kau merasa perlu untuk memperpanjangnya, kau boleh datang lagi ke tempat ini. Apakah kau mendengar anak manusia? Saya mendengar Mbah, dan saya berterima kasih atas pemberianmu. Tidak cukup dengan hanya ucapan terima kasih. Tiba-tiba Kumkum berkata lantang dari sudut di mana dia tegak. Joran kemitir melirik ke arah anak itu. Kemudian didengarnya pula suara kakek bermata satu itu. Betul, Joran kemitir. Apa yang telah kuberikan tidak cukup hanya diimbal dengan ucapan terima kasih. Joran kemitir cepat tanggap. Buru-buru dia berkata, jangan khawatir Mbah. Datang dari jauh kemari, saya sengaja membawa bekal untuk diserahkan pada Mbah. Lalu Joran kemitir mengeluarkan sebuah kantong kain berisi 10 keping perak dan 5 keping emas. Dia melangkah ke hadapan manusia jangkung bertampang angker itu seraya berkata, ini untuk Mbah. Sang Mbah sama sekali tidak ulurkan tangan untuk menerima pemberian itu. Di sudut ruangan, Kumkum terdengar tertawa panjang lalu berkata, kami tidak perlu uang atau harta. Betul, kami tidak perlu uang dan harta, mengulang Tu Bagus Jelantik. Tersirat darah Joran kemitir. Dadanya berdebar. Dia ingat kejadian di bawah hujan lebat sebelumnya. Waktu itu dia dipaksa menyerahkan jari kelingking tangan kirinya untuk penyambung kelingking si bocah aneh yang buntung. Anak itu sama sekali tidak mau menerima kepingan perak yang diberikannya. Kini ternyata, berdua dengan kakek bermata satu itu, mereka pun tidak mau menerima pemberiannya. Kalau Mbah tidak bersedia menerimanya, saya harus bagaimana? Kau harus menyerahkan mata kirimu pada Mbah. Kumkum berkata. Joran kemitir tersentak kaget, mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Hahaha, kau terkejut, anak manusia. Kau kecut, kekeh Tu Bagus Jelantik. Apa artinya sebuah mata jika dibandingkan dengan nyawa? Tapi Mbah, kau punya 2 mata. Apa sulitnya menyerahkan padaku sebuah? Hahaha, hahaha. Kumkum ikut-ikutan tertawa. Saya tak mungkin menyerahkan sebelah mataku, Mbah. Saya akan melipat gandakan imbalan perak dan emas ini. Saya akan datang membawanya kemari sebelum bulan purnama mendatang. Tu Bagus Jelantik menggeleng. Sekalipun kau menyerahkan segudang harta atau segudang uang, aku sama sekali tidak berminat. Jika kau tidak mau menyerahkan mata kirimu, biar aku mengambil sendiri.